memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bergabung pada webinar kita pada malam hari ini. Salawat berakaikan salam marilah kita panjatkan kepada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Nah, saya sangat senang ya karena malam ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bergabung pada webinar kita pada malam hari ini. Saya Bambang Lesmana bersama Inong Salsabila kedepannya akan membawakan acara ini selama beberapa saat ke depan. Nah, Inong Salsabila, gimana nih? Bisa kita sapa-sapa dulu teman-teman kita yang mungkin ada di Zoom. Mungkin Salsa sedang koneksinya sedang buruk. Nah teman-teman, malam minggunya kemana nih? Apa kabarnya semua? Semoga kita sehat selalu. Mungkin weekendnya besok ada rencana kemana? Yang pasti malam ini kita harus berbahagia karena kita telah kedatangan Kiai Muslimin Iqbal yang mana telah meluangkan waktunya untuk memberikan pemaparan materi, gitu ya. Nah, sebelum kita memulai lebih lanjut nih, kami mau infokan terlebih dahulu bahwa pada saat sekarang ini, tanggal 28 sampai 31 Agustus akan diadakan acara Pesona Barat Selatan, yang mana itu letaknya di Tapak Tuan, yang merupakan festival kebudayaan serta pertunjukan seni dari barat sampai selatan. Nah, diharapkan yang memiliki waktu luang silakan bergabung sehingga dapat melihat berbagai macam kekayaan wisata budaya dan dari Aceh Selatan. Nah, kita mau sapa dulu nih Kiai Muslim Iqbal. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bambang. Terima kasih atas undangannya. Kami sangat senang Kiai bisa masuk ke dalam webinar ini karena kami sangat butuh nih ilmu dari Kiai, yang mana seperti tema kita pada malam hari ini, cegah korupsi, bangun integritas bangsa. Tema yang sangat menarik nih Kiai. Semoga Kiai dapat memberikan materi sehingga kita sama-sama bisa dapat lebih paham sih bagaimana cara generasi milenials dapat bermanfaat bagi bangsanya. Amin. Oke. Kiai, sebelum kita memulai kegiatan kita malam hari ini, saya punya pantun nih Kiai. Jalan-jalan ke Aceh Selatan, singgah sebentar ke Pulau Dua. Daripada malam minggu nggak ada kerjaan, mending nyimak Yai Muslim nambah ilmunya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan dipersilakan dengan segala hormat kepada Kiai Muslim untuk memaparkan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi Bambang sudah pantun, kita coba pantun juga ya. Burung malam terbang rendah, burung elang terbang tinggi. Karena salam belum dijawab meriah, izinkan saya ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas undangan dari Agam Bambang dan Inang Salsabila untuk kesempatan saya nih dapat memberikan sharing ya, bukan memberikan materi ya. Karena kan kalau ilmu itu kan bisa dapat dari mana aja, belum tentu. Karena kebetulan saya lahirnya duluan aja gitu, istilahnya lebih seniornya udah keterlaluan senior ini nih untuk para peserta pada hari ini. Baik, sesuai dengan tema yang disampaikan tadi, cegah korupsi bangun integritas. Di sini akan saya coba untuk share screen ya. Semoga jaringan untuk pada malam hari ini mendukung kita semua ya, karena kan dengan sistem webinar ini kita tentu saja tergantung kepada jaringan. Semoga sesuai dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Dari cegah korupsi bangun integritas, di sini saya coba mengambil subtema membangun integritas anak muda.
Sekarang kita coba lihat dulu, apa kata dunia tentang korupsi itu. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. Tentu saja korupsi itu sebenarnya sudah bukan hal yang baru lagi ataupun hal aneh lagi bagi kita semua. Kita sudah mengetahui apa sih korupsi itu, dan memang harus dari dalam diri kita sendiri dan bahkan dari keluarga sendiri kita harus menjadi contoh dalam pencegahan korupsi itu. Dan sekarang kita coba lihat apa kata dunia untuk perasaan kita kalau ada keluarga kita yang terkena korupsi. Sekarang saya ingin maju satu anak untuk menceritakan PR-nya. Ayahku adalah seorang petani. Berkat dia, kita bisa makan nasi sampai hari ini. Ayahku adalah seorang guru. Pekerjaannya mengajar murid-muridnya sampai pandai. Nah, sekarang giliran Tirta. Ayo, Tirta. Ayahku seorang Jangan biarkan korupsi merenggut sosok ayah ataupun siapapun dari yang kita banggakan. Oleh karena itu, memang benar-benar korupsi itu harus dimulai dari diri kita dan keluarga kita. Selanjutnya, korupsi itu bisa dimulai dari kita peduli dengan apa yang hadir dalam di rumah kita sendiri. Sebagai contoh dari video ini adalah seorang ibu yang memberikan nasihat kepada anaknya. Ibu pengen aku jadi sarjana. Aku sudah jadi sarjana. Ibu pengen aku sukses. Aku sudah menjadi pejabat yang sukses. Rumah mewah, harta berlimpah, mobil banyak, tanah di mana-mana. Tapi kenapa ibu tidak mau tersenyum, Bu? Almarhum ayah kamu juga seorang pejabat, Nak. Tapi ayah kamu tidak tergiur dengan harta kekayaan. Karena almarhum tidak ingin mengotori darah keluarganya dengan uang haram. Maksud ibu? Ibu tahu gaji kamu berapa. Sementara harta milik kamu berlimpah. Ibu khawatir kamu tergoda dengan uang haram. Tapi ibu kan selalu menerima uang yang saya kirim tiap bulan, Bu. Uang yang kamu kirim ada di sini. Sepeser pun ibu tidak pakai. Bayangin nanti pada saat kita sudah dewasa gitu, bukan kita ya, mungkin pada para peserta ini dewasa, sudah mulai bekerja gitu, nggak ada orang tua kita yang benar-benar ingin anak kita terjerumus hal yang buruk, apalagi korupsi. Jadi benar-benar itu nggak membanggakan. Apapun yang kamu dapat, meskipun melebihi, tapi tetap insting orang tua itu pasti tahu, ini anaknya dari mana ini. Otomatis kita harus benar-benar mencegah itu, karena semua bisa berantas korupsi. Di sini
Mungkin pernah dalam keluarga kita memiliki 8 anggota keluarga yang ada salah satunya membawa pie dengan potongan masing-masing. Tiba-tiba ada yang iseng nih ngambil potongannya satu, tapi posisinya seperti ini. Sebenarnya dimaknain apa gitu dari sini? Bisa kita lihat bahwa memang dia telah mengambil bagiannya, tetapi pada saat yang sama dia telah menghancurkan bagian yang lain. Jadi korupsi itu bukan berarti kita mengambil lebih banyak, tetapi kadang-kala kita mengambil hal yang memang dasarnya kita, tetapi ternyata menggeser orang lain, gitu loh. Padahal sebenarnya dia telah merusak bagian orang lain. Jadi, pada saat kita ingin mengambil sesuatu, itu adalah hak kita. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Siapapun boleh mengklaim dan mengambil haknya, tapi jangan mengambilnya dengan pandangmu sendiri, hingga menyusahkan orang lain, karena tidak semua setara itu adil. Mari biasakan yang benar, bukan benarkan yang biasa. Terkait korupsi sendiri, ini sudah pernah terjadi pada saat penyerangan di tembok Cina. Jadi kita ketahui bahwa tembok Cina itu sampai sekarang masih berdiri kokoh. Itu bobol bukan karena senjata dari musuhnya itu sangat kuat, tetapi karena pemberian gratifikasi ataupun indikasi korupsi kepada penjaganya. Pada saat bulan-bulan awal tembok itu didirikan, otomatis kan mereka kan butuh pasokan makanan ya. Di sini ada yang menyusup salah satu musuhnya. Pertama dia masuk pada cek, dia lalu memberikan kepada para penjaganya itu dengan makanan, langsung dicek. Hingga berkali-kali, bertahun-tahun, dan lama-kelamaan penjaga ini melihat, oh ini biasa, ini yaudah langsung masuk aja. Hingga dia karena nggak pernah cek lagi, karena udah sering memberi makanan itu. Jadi otomatis karena memberikan makanan itu, kita jadi berpikir, penjaga ini, wah dia ini udah baik dengan kita nih, yaudahlah jangan ngerepotin dia gitu. Tapi kita nggak tahu apa yang diberikan itu kan, ternyata ada maksud lain. Hingga pada saat dia sudah masuk secara lancar tanpa dicek, mereka udah mulai menyusupi senjatanya satu persatu, hingga mereka bahkan menyusupkan para tentaranya. Dan pada saat itu barulah tembok Cina dapat bobol. Tembok Cina bobol bukan karena kekuatan senjata dari luar, tapi adalah dari dalam, karena korupsi itu sendiri. Dan mungkin korupsi itu ada lebih tua lagi nih. Ini dari salah satu sastrawan, Kautia, berkata, "It is impossible for one dealing with government funds not to taste at least a little bit of the king's wealth." Intinya gini, tidak mungkin suatu orang itu tidak merasakan sedikit pun dari uang dari kelompoknya, ataupun uang negara, atau mungkin kalau kalian punya organisasi, dari untuk keperluan pribadinya. Contohnya aja mungkin kalian ada organisasi, kalau di kampus itu ada BEM apa gitu, kampus misalnya Unsiah gitu. Pada saat itu ada uang kas dan membelikan pena gitu loh. Tapi ternyata pada saat itu kita salah satu anggota minjam pena itu. Dan karena saking rasa pemilikan kita tinggi, pena itu kita bawa hingga pulang, hingga kita gunain untuk kuliah. Itu termasuk korupsi gitu. Tapi gimana kita cara mencegahnya? Yaitulah kita benar-benar menghindar. Kalaupun memang kita akui itu bukan barang milik kita, walaupun sekecil apapun, itu adalah milik bersama, itu kita harus lebih baik mengembalikan. Istilahnya, malu-maluin aja sih, cuma ngambil pena aja gitu. Kalau kayak misalnya kalau di kantor gitu, udah pena dari hasil APBN, tapi kita ambil untuk bawa di rumah untuk kita, untuk keperluan pribadi gitu. Susah apa sih, cuma beli pena aja. Selanjutnya dari pengertian korupsi itu sendiri. Di sini kalau kita bisa lihat dari tulisan Pokema SJ Andrea tahun 1951, kelihatan benar ya, korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni corrumper, yang bermakna kebusukan, keburukan, kebejatan, tidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral. Ini kayaknya dia buat ini benar-benar kesel deh, karena korupsi itu. Dalam studi kejahatan, korupsi itu bersama-sama dengan prostitusi adalah kejahatan yang tertua di dunia. Diperkirakan kejahatan korupsi dan prostitusi akan tetap berlangsung selama ada kehidupan di dunia. Selanjutnya di sini adalah fraud triangle, yang dimana berdasarkan dari penelitian Donald L. Creasy itu adalah penyebab korupsi. Pertama adalah tekanan dari atasan. Jadi kita kebutuhan gitu loh. Karena misalnya, aduh ini saya nggak ada, contohnya nih, saya perlu pena nih.
Kalau saya ingin belanja sekarang di warung itu terlalu jauh, tapi ternyata ada pena yang dibeli oleh kelompok kita dari BEM ini, dari uang sama, ya pakai itu dulu aja gitu. Sedangkan ada opportunity, yaitulah pada saat kita menguasai suatu organisasi dan kita menikmati, misalnya pada saat anggota lain kita membagi-bagi makanan, misalnya bagi snack lah dalam rapat itu, pada anggota lain kita cuman berikan 3 potong bakwan ya, tapi giliran kita karena kita berkuasa ada kesempatan kita dapat 4 potong bakwan. Padahal kan itu kan sebenarnya untuk bersama gitu, tidak ada perbedaan untuk itu bagian tuh. Dan selanjutnya adalah rasionalisasi. Rasionalisasi ini adalah hal yang paling buruk lah, paling berbahaya gitu. Contohnya, pada saat kita biasanya itu kita datang pagi tepat waktu pada saat ingin kuliah, datang ataupun ketemu dosen gitu. Selalu 15 menit atau 5 menit sebelumnya ataupun ke kantor tuh selalu setengah jam sebelumnya gitu. Tetapi kita lihat teman kita ternyata dia selalu terlambat pada saat datang kuliah, langsung datang ketemu dosen, langsung datang ke kantor gitu. Tapi nggak masalah gitu. Cuman kita langsung berpikir nih, dia aja biasa sekali-sekali gue lah gitu lah, terlambat gitu. Buktinya dia nggak ada apa-apa juga gitu. Misalnya kayak tadi misalnya ada anggaran, ada pembelian pena di organisasi band kita dan itu uang itu bukan uang kas kita ngambil, dia teman kita ngambil, udah biasa santai aja gitu. Jadi kita udah berpikir itu bukan korupsi, jadi hal-hal yang biasa gitu. Justru ini yang paling berbahaya, lama kelamaan akan menjadi biasa dan lama kelamaan itu akan menjadi budaya gitu. Kalau kita memang udah yakin kita sudah ada regulasinya, aturannya, misalnya harus tepat waktu datang kuliah, harus tepat waktu mengerjakan tugas, itu sudah kita harus patuhin aja. Jangan melihat teman kita yang mungkin dia lihat dia aman aja kok, terlambat, nilainya bahkan lebih besar. Apa enggak dia aman aja kok, tugas-tugasnya dengan nyontek malah nilainya lebih besar. Tapi bukan itu maknanya. Itu lama-kelamaan nanti akan ke bawah kita hingga kita dewasa sendiri gitu. Kadang kita membenarkan hal yang udah salah, tetapi hal-hal yang benar itu kita anggap aneh gitu. Kadang-kala memang rasionalisasi ini diikuti oleh sekelompoknya dan memang biasanya kalau kita berteman dengan orang yang merasionalisasi hal-hal tersebut, itu kita akan melihat orang-orang yang tepat waktu akan terasa aneh. Misalnya pada saat yang lain ujian mencontek gitu, berbagi jawaban itu udah biasa, tapi ada yang enggak gitu. Pasti diomongin apa ya, pelit ya, dia sok inilah, sok itulah gitu. Padahal bukan itu maknanya. Jangan sampai itu jadi kebiasaan untuk dari kita sendiri. Selanjutnya di sini, kalau korupsi itu orang selalu berpikir korupsi itu adalah karena kekurangan uang. Bayangin aja di sini uang 50.000 ditangani oleh gubernur Indonesia. Dan gubernur tersebut pun korupsi. Ini merupakan kasus korupsi terbesar yang pernah ditangani oleh KPK. Jadi yang tanda tangan duit aja yang sudah melihat duit seberapa besar dan gaji gubernur Bank Indonesia sangat besar, itu masih korupsi. Jadi sebenarnya bukan karena dia kekurangan, ataupun karena dia kepepet lah istilahnya itu. Tapi korupsi itu bisa aja semuanya gitu. Justru pada saatnya kita lihat berita-berita yang koruptor itu rata-rata orang sudah memiliki penghasilan yang sangat tinggi dengan kemampuan finansial yang sangat cukup gitu. Tapi kenapa ya? Itulah karena lingkaran setan ya. Jadi selalu kita tidak puas gitu dengan apa yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya di sini merupakan standar ya. Negara itu skornya anti korupsi itu bagaimana? Mungkin kita selalu melihat, wah itu China lah yang terbaik lah bahwa dia tidak korupsi. Mengapa? Karena kita lihatnya di berita karena dia melakukan hukuman gantung, hukuman mati untuk para koruptor. Tetapi sebenarnya bukan itu tujuannya, gitu. Bukan itu penilaiannya. Walaupun dia sudah melakukan hukuman gantung, hukuman mati, atau hukuman apapun di negara itu, tapi apakah korupsinya itu semakin berkurang atau tidak gitu? Ternyata enggak gitu. Coba kita lihat di sini dari Transparency International Indonesia tahun 2022 telah merilis bahwa indeks persepsi korupsi dan negara dengan indeks persepsi korupsi tertinggi yaitu Denmark, Finlandia, Selandia, Norwegia, Singapura, dan Swedia. Dan Indonesia sendiri berada pada skor 538. Kalau untuk nilai itu sangat kecil kan, dari skor 100 Indonesia baru tambah 38. Kalau kita lihat dari sini, Denmark, Finlandia, Selandia baru. Pasti kita sering membaca berita ataupun artikel tentang negara dengan masyarakat yang paling bahagia. Pasti ada negara-negara Skandinavia.
apakah itu Denmark, Finlandia, Selandia, ataupun Singapura atau Norwegia. Negara dengan tingkat kejahatan terkecil, pasti ada negara-negara ini. Karena itu sebenarnya korupsi itu bukan berarti dari semakin ketatnya hukuman kepada koruptor, bahwa korupsinya dijamin akan semakin berkurang. Itu enggak. Ternyata bagaimanakah cara aparatnya tersenyum, polisinya tersenyum, bagaimanakah cara dari lalu lintasnya baik, setelahnya bagaimana cara dari ketepatan waktu dari masuk kampusnya atau kuliahnya, dan bagaimana cara dari mereka untuk melaksanakan ujian-ujiannya. Untuk Indonesia sendiri memang skornya sangat fluktuatif ya. Dari 2012 paling terkecil yaitu skornya 32, dan sempat turun sangat rendah itu pada tahun 2020. 2019 kita dapat skor 40, pada 2020 kita mendapat skor 37, dan tahun 2021 kita naik 1 poin. Di sini skor penilaian itu bukan hanya karena lembaganya apa banyaknya korupsi yang ditangani atau banyaknya koruptor ditangkap, tapi ada beberapa bagaimanakah kemudahan berusahanya, kemudahan dari anak-anaknya, anak-anak sekolah yang untuk bersekolah gitu, bagaimana keamanan-keamanan dari masyarakatnya, bagaimana pada saat mahasiswanya memenuhi kampusnya, ketepatan waktunya, dan sini mereka melakukan survei itu bukan hanya sekali 2 kali, tapi mereka melakukan survei itu selama setahun. Dan tahun 2022 juga mereka sedang melakukan survei terkait hal tersebut. Nah, selanjutnya untuk dari KPK sendiri, kita mencoba 3 pendekatan dalam upaya pemberantasan korupsi, yaitu pertama pendidikan, yaitu bagaimana agar orang-orang tuh nggak mau korupsi. Dan memang pendidikan itu ya seperti kayak saya lakukan inilah, saya melakukan pendidikan gitu. Bagaimana kita tuh nggak mau gitu. Jadi walaupun ada di tempat, kita jangan. Sedangkan yang kedua itu pencegahan. Istilahnya ada kita punya keinginan untuk melakukan korupsi, contohnya tadi misalnya kita ingin mengambil pena yang anggaran yang merupakan anggaran dari kelompok kita, BEM kita, tapi kita bisa dicegah gitu, mungkin karena ada CCTV di ruangan BEM-nya, ataupun ada teman-teman yang menjaga gitu. Tapi padahal kita sudah ada niat, cuman kita bisa mencegahnya. Selanjutnya penindakan. Di sini KPK ya seperti kalian lihat bagaimanakah koruptor tersebut itu ditangkap untuk sebagai contoh gitu, jika kamu korupsi seperti itu. Cuman ini adalah hal yang terburuk. Kalau kita masih harus ditegur dulu, baru kita nggak korupsi, itu berarti belum berhasil lah dari kitanya. Berarti kita masih tetap ada niat ya. Cuman gimana kita ngubah niat itu adalah hal yang paling penting. Selanjutnya di sini ada coba saya pertanyaan yang mungkin dari peserta webinar ini sendiri bisa lihat, bisa jawab. Kalau ada yang berani menjawabnya, kita ada merchandise khusus lah itu. Coba ya. Cuman nggak apa-apa. Ini saya tahu ini sebenarnya hal-hal yang cukup sensitif ya. Mungkin dalam hati aja dulu coba kalian jawab. Kalian berani nggak jujur ya? Dalam waktu 3-6 bulan terakhir, pernahkah Anda, kita sendiri, memberikan sesuatu yang menurut kita itu ikhlas, nama sebenarnya Anda ingin diingat oleh penerimanya? Memang manusia itu kalau untuk ikhlas itu memang kata orang itu nggak segampang itulah ya. Kalau sesama manusia itu kita berharap dengan manusia itu pasti ada selalu ingin balasan gitu. Saya kan sudah baik dengan dia, saya kan sudah sering traktir dia, saya kan sudah sering ABC dengan dia. Pada saat saya ingin meminta tolong kepada dia, dia harusnya gampang dong memberi bantuan kepada saya gitu. Pasti itu ada terbenarnya. Tapi memang semuanya itu adalah diberikan hadiah. Contohnya kalau dari agama kita, untuk agama Islam sendiri kita diajarkan ada surga dan neraka, ada ridho Tuhan yang Maha Esa. Untuk Islam ini adalah ridho Allah. Manusia itu tinggal milih. Kalau kamu berbuat baik, memang kalau kamu tidak korupsi, memang kamu tidak akan mendapatkan hal yang nyaman, atau hal yang besar, atau uang yang cepat di dunia. Tetapi kan Tuhan itu, Allah itu udah menawarkan hal lebih tinggi lagi gitu, yaitu ridhonya dan surganya gitu. Jadi kita milih aja gitu. Kalau kamu ingin mendapatkan hal yang cepat hingga tidak sesuai dengan hal yang buruk, yaitu berarti kita harus
belum tentu kita mendapat ridho yang di atas gitu. Selanjutnya yang kedua, berjanji kepada diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik kemudian tidak melakukannya. Misalnya seperti ini. Pada saat kan kita ingin berolahraga. Wah, ini kita sudah banyak nih, sudah jarang olahraga, sudah badan sudah nggak enak, ataupun saya ingin makan sehat lah untuk beberapa waktu ini. Ternyata tiba-tiba ada aja yang ngajak, udahlah ngapain olahraga, jarang-jarang nih ketemu nih. Akhirnya dengan teman nggak jadi olahraga ataupun dengan bermain. Misalnya kita ingin mencoba untuk makan yang sehat, untuk menjaga pola makan, tiba-tiba ada lagi kita diajak lagi. Kita ya udahlah nyantai sekali-sekali aja gitu. Istilahnya kalau ini makan sehat bisa dimulai dari besok gitu atau enggak, atau apalah bagaimana. Berarti kan kita udah bohongin diri kita sendiri. Walaupun itu sebenarnya hal yang bercanda lah istilahnya. Tapi kita itu sudah dusta pada diri kita sendiri. Itu udah sama aja korupsi dan diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri kita nggak bisa komitmen, apalagi untuk kita yang lain gitu. Selanjutnya, kita dapat tugas, mengerjakan tugas, paper, jurnal, skripsi, atau laporan akhir dengan adanya, padahal Anda mampu mengerjakan lebih dari itu. Kita selalu berpikir dapat tugas dari dosen ini, misalkan para mahasiswa ya. Berikan tugas hingga dikumpul minggu depan terkait ini. Kita tuh sebenarnya bisa, kita tahu bahwa seharusnya seperti ini, kita tuh bisa bekerja, harus ada jurnal lain, ataupun penelitian lain yang tentu saja akan lebih baik itu jika kita melakukan ini. Tapi karena kita berpikir, yaudahlah yang penting selesai dulu aja gitu. Itu sebenarnya kita kan membatasi diri kita sendiri. Itu sama aja kita mengkorupsi kemampuan kita. Kita kan punya bakat ya. Apakah kita tahu lah tugas kita tuh mana yang tugas yang beneran kita kerjain, mana tugas yang nggak beneran kita kerjain. Gitu. Sekarang dari para peserta ini ya, dari 26 partisipan ini kira-kira selama perkuliah ataupun mungkin berpikir ya dari SD, SMP, SMA atau sampai saat ini, ada nggak sih tugas yang sebenarnya kita tuh seadanya aja gitu? Atau mungkin seluruh tugas kita sebenarnya seadanya aja, yang penting kerja dulu lah, yang penting kumpul, yang penting tepat waktu. Berarti sama aja kamu kan korupsi dengan kemampuan dirimu sendiri. Selanjutnya, membatalkan janji sepihak dan membuat alasan direkayasa. Kita selalu kan, kalau untuk muslim itu kita selalu berkata, insya Allah ya saya hadir gitu. Ya oke, saya hadir, ada janji, datang. Tiba-tiba pada saat yang bersamaan, pada saat hari hanya, kita nggak mau nih karena janji lain lebih menarik gitu. Ya teman itu nggak masalah sih, mungkin dia nggak terlalu urgent lah. Tapi kita berbohong gitu. Kita pura-pura ada kesibukan apa, ataupun mungkin pada saat buat perjanjian selalu dibuat biasa gitu. Misalnya kalau di Jakarta macet, biasalah macet. Itu selalu jadi bantalan. Padahal kan sebenarnya kita udah tahu gimana. Kita tuh udah janji ya kita harus menepatinya. Gitu. Kecuali ada hal-hal yang benar-benar nggak bisa kita tunda, ataupun benar hal yang urgen tuh, dan alasan itu bukan direkayasa. Selanjutnya, menunda pekerjaan hanya karena malas. Sebagai contoh tadi, misalnya kita pada hari ini dikasih suruh buat jurnal oleh dosen kita, gitu, atau nggak dari atasan kita. Itu memang dikumpulnya untuk minggu depan. Tapi karena pikir, ya udahlah, besok aja, masih ada 5 hari lagi, besok aja, udah malam aja. Itu termasuk korupsi, gitu. Kita mengkorupsi waktu dan pikiran kita, sebenarnya pikiran kita tuh udah siap gitu untuk mengerjakan itu, tapi karena rasa malas kita lebih tinggi, jadi kita menundanya. Dan ini akan bisa menjadi terbawa terus menjadi sugesti, karena itu kan menjadi pikiran dalam tubuh kita gitu. Karena pekerjaannya seminggu lagi, ya udahlah, sistem kebut semalam aja. Sistem kebut semalam ini bukan karena kita sudah mengerjakan dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, tapi memang ada beberapa penyempurnaan, tapi kita benar-benar mengerjakannya pada saat mepet tersebut. Sejauh mana kita jujur menjawab pertanyaan tersebut, maka inilah awal memahami integritas yang sebenarnya.
Kira-kira di sini ada nggak dari pertanyaan-pertanyaan ini yang ingin berbagi sharing gitu? Ya sebut aja lah bunga atau gimana gitu. Kalau kita sebenarnya mengakui bahwa kita sudah melakukan ini, berarti kita tahu ini salah, berarti sebenarnya kita udah paham tentang integritas itu bagaimana. Selanjutnya di sini adalah nilai anti korupsi yang dikajian oleh KPK, yaitu orang-orang berintegritas itu, orang yang anti korupsi itu bagaimana sih? Dia itu orang yang jujur, peduli, mandiri, tidak bergantung, disiplin waktu, punya tanggung jawab, bekerja keras, sederhana, berani untuk kebenaran, dan adil. Di sini ada teladanan tokoh, yang dimana mungkin kita sering dengar quote-quote mereka, dan ini memang mereka ada bukunya tersendiri yang menjadi contoh untuk generasi muda untuk sampai kapanpun. Mereka-mereka kan sudah pada meninggal semua gitu, tapi karena sikap mereka dan sesuai dengan perbuatan dan yang dikatakan mereka, jadi mereka menjadi contoh untuk agen anti korupsi tersebut. Sultan Hamengkubuwono, dia pernah pada saat jadi gubernur DIY, dia pernah melanggar perbodan. Dan dia malah yang meminta polisi itu untuk menilang dia. Padahal sebenarnya kalau dalam asumsi kita, dia sudah punya keistimewaan, tapi dia lihat itu memang nggak benar gitu. Tapi dia justru yang meminta polisi untuk buat surat tilang kepada dia. Baharudin Lopa, dia pada saat sebagai jaksa, dia tidak pernah menggunakan fasilitas negaranya untuk kepentingan pribadi, baik mobil dinas, bahkan dari pena ataupun buku pun dia benar-benar meninggalkannya di kantor. Dan dia pada saat dia pulang ke rumah, dia selalu semuanya itu yang ia beli sendiri, gitu. Bukan karena adanya dari keuangan dari lembaganya itu sendiri. Widodo Budidarno, yaitu dia adil tidak menyalahgunakan jabatan untuk meringankan hukuman anaknya yang melakukan tindak pidana. Di sini beliau sebagai hakim, dia sedang menyidangi anaknya sendiri. Karena dia takut adanya konflik of interest, dia menyerahkan kepada teman-temannya untuk memberikan hukumannya. Dan dia tahu bahwa hukumannya adalah sangat berat untuk anak ini. Tapi dia tidak ada tekanan gitu, karena memang itulah pekerjaan dia, dan dia bisa hidup sekarang kan karena dia adalah dibayar oleh uang negara. Selanjutnya, Mohatta mengembalikan sisa uang yang diberikan pemerintah untuk berobat. Otomatis kan sebagai wakil presiden, dia itu menerima fasilitas untuk kesehatan, bahkan listrik dan telepon. Tapi Bung Hatta ini dia hanya menggunakan sesuai yang keperluannya. Jadi dia selalu mencatat semua pengeluarannya itu dengan detail dan dia mengembalikan sisanya kepada negara. Dan selanjutnya, Sugeng Imam Santoso merupakan Kapolri pada saat zaman Pak Harto atau zaman Pak Karno. Dia menutup toko kembang istrinya karena tidak ingin para pejabat membeli bunga dari toko istrinya. Otomatis kan kalau kita sebagai teman ataupun pejabat ya, kita memiliki kuasa di organisasi tapi kita punya usaha sendiri, otomatis kan kita pasti mendorong untuk mempromokan itu ke organisasi kita, apalagi kita sebagai pemimpin. Tapi kan itu justru nanti akan jadi hal-hal yang membuat hati kita, kalau bawahan kita ternyata ada kesalahan, kita selalu pikir, wah dia kan sederajin ini beli di toko saya, di usaha saya gitu. Ya udahlah, diampuni aja lah gitu dia. Jadi Pak Sugeng ini benar-benar dia melarang istrinya jangan jualan bunga, karena kan pada saat zaman dulu kan itu sangat jarang ya untuk karangan bunga itu, apalagi untuk beberapa pelantikan-pelantikan pejabat. Selanjutnya kunci diri pencegahan korupsi. Kita jangan mau jadi korban dan jangan mau juga jadi pelaku. Kita sebenarnya sudah tahu nih, kalau dalam organisasi kita sudah ada indikasi-indikasi tindak pidana korupsi, indikasi kecurangan. Kita jangan mau menjadi lingkaran tersebut gitu. Ya nanti kalau dipikir, wah kita berarti keluar dari circle kita dong Bang gitu. Kalau saya mencoba untuk bersih, apa ya istilahnya, saya sok-sok bersih lah
gitu. Ya nggak apa-apa daripada kamu nanti jadi korban, terus nanti soalnya kan sekali kita berbuat curang atau sekali kita berbuat itu akan berakumulasi terus-menerus, akan selalu kita menutupinya. Berbuat buruk ini akan ditutupi dengan berbuat buruk yang lain. Itu kan berkali-kali gitu. Intinya gitu, orang tuh lebih bangga menceritakan bahwa dia melakukan hal-hal yang buruk. Misalnya, wah saya habis loncat pagar nih, tapi aman aja. Wah saya berapa kali terlambat kok datang ke dosen itu, tapi aman aja gitu. Tapi kalau orang yang rajin, oh saya mah kalau pada saat dosen tersebut, dosen manapun saya selalu datang setengah jam atau 15 menit lah sebelum itu. Dia nggak pernah cerita gitu dia. Tapi kalau orang yang sering terlambat atau orang yang sering melakukan hal-hal yang buruk lah, dia tuh kayak bangga gitu. Bangga untuk memamerkannya. Yaitu dia akan jadi pelaku gitu. Tapi tetap apapun yang kebanggaan yang buruk itu akan pasti terbuka ya. Kalau kayak dari saya lupa hadisnya bagaimana tersebut, jika seseorang menutupi keburukannya pada pagi hari, maka Tuhan Allah akan membukanya pada siang hari. Dan itu akan selalu terbuka. Dan jika ia masih menjadi pelaku keburukan tersebut, dia akan menutupinya yang sudah terbuka tersebut hingga sore hari. Akan memutar lagi, terbuka, dia nutupi. Dia terbuka, tidak tutupi. Jadi makanya kalau kita sudah ada hal-hal yang membuat kita berbuat curang ataupun lingkungan kita udah nggak benar, kita tahu, kita pasti punya feeling lah. Mana mungkin lah setiap agama ataupun keluarga orang tuh tahu lah mana yang benar, mana yang enggak. Kita udah punya feeling itu, lebih baik kita keluar aja dari lingkaran tersebut. Pemuda wajib marah. Ya wajar, memang kalau ada ditemukan korupsi di lingkungannya, wajib marah. Kalau nggak marah, nanti kita akan terikut dalam lingkaran tersebut. Gitu. Jadi kita harus keluar, kita memarahi. Sebenarnya, kalau kita memang nggak berani marah ataupun menegur, sebenarnya kita menyampaikan secara baik-baik. Kalau tidak bisa, ya kita keluar dari lingkaran tersebut. Selanjutnya di sini harapan saya sebagai salah satu pegawai di Komisi Pemberantasan Korupsi, sebenarnya untuk mencegah korupsi, menjadi diri berintegritas, untuk jujur itu sebenarnya kita itu sanggup. Cuman hanya kita tidak mau. Mungkin ini ada beberapa yang pernah saya tunjukkan videonya. Karena ku sanggup, walau ku tak mau. Kita tuh sanggup gitu untuk menjadi orang baik, pasti mau lah. Kita itu lebih bangga disebut, wah dia mah nakal gitu, dia mah jago daripada dia mah orang baik gitu. Pasti kita selalu mengklaim, istilahnya dibilang lebih enak dibilang sok suci apa dibilang sok jahat gitu. Kita pikir sendiri. Karena ya jangan ragu lah kalau pada saat kita harus mengambil keputusan yang memang harus banyak yang kita tinggalkan gitu. Karena itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita itu harus mau, dan kita jangan ragu kalau kita memang untuk menjadi pribadi integritas, kita dan bukan curangan. Integritas itu dimulai dari I. Kan huruf I kan ya dimulai dari saya. Gak dimulai dari siapapun, itu dimulai dari kita sendiri. Kadangkala pemberian orang itu kita selalu anggap sebagai hadiah ya. Misalnya pada saat ada yang ulang tahun atau gimana, tapi ingat kita harus memperhatikan itu gitu, karena memang manusia itu ya seperti itu gitu loh. Manusia itu hidup dengan penuh pamrih. Beribadah aja kita penuh pamrih kan, kita ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan surga gitu. Tapi ya itulah, pada saat kita mendapatkan apapun kita harus mencegah dulu, kita menjaga dulu, bukannya kita tidak mau ya, tapi kita harus selalu berpikir atau mitigasi risikonya. Kayak contoh dari video ini. Bapaknya berpikir kan, baik banget nih, kok tiba-tiba sering ngasih minum, padahal nggak pernah. Ini hanya asumsi aja ya, ayah dan anak ini. Kenapa tiba-tiba dia sering banget gitu, ngasih makanan, ngasih minuman, ini padahal itu nggak pernah gitu.
Nah, pokoknya kalau dari manusia itu yang ikhlas itu hanya kasih ibu lah ya, hanya memberi tak harap kembali. Tapi kalau sesama manusia di luar kita itu pasti dia mengharapkan timbal baliknya. Sekarang ini adalah video bagaimanakah korupsi itu dari berbagai perspektif agama. Korupsi adalah permasalahan pelik di negara ini, berawal dari gratifikasi, seringkali malah menjadi gerbang masuk tindakan korupsi. Lantas, apabila pemberian gratifikasi menjadi gerbang masuk korupsi, apakah pemberian gratifikasi itu bisa dibenarkan? Nah, mari kita tengok beberapa pandangan agama terkait pemberian gratifikasi. Dalam pandangan agama Islam, saling memberi hadiah pada hakikatnya dianjurkan sepanjang dalam menyambung silaturahmi, mempererat kasih sayang, atau membalas kebaikan orang lain. Akan tetapi, hadiah bisa menjadi haram jika bertujuan melanggar hukum syariat, mempengaruhi kebijakan publik, dan sebagainya. Adanya hadiah kepada pejabat sebagai wujud terima kasih atas layanannya dapat merusak amanah dan keadilan. Karena itu, guna menegakkan keadilan di tengah masyarakat, Islam mengharamkan pemberian hadiah kepada pejabat. Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dikisahkan, Ibnu Al-Lutbiyah, seorang pemungut zakat menghadap Nabi Muhammad SAW sambil membawa harta zakat yang dipungutnya. Ini zakat untuk kalian, dan ini hadiah yang diberikan para pembayar zakat untukku, ucap Ibnu Al-Lutbiyah sambil menunjukkan barangnya. Nabi Muhammad SAW langsung berdiri dan bersabda, "Seandainya engkau duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibumu sambil menunggu datangnya hadiah, apakah engkau akan diberi hadiah?" Kemudian seusai sholat jamaah, Nabi Muhammad SAW ke atas mimbar dan kembali mengeluarkan pernyataan terkait Ibnu Al-Lutbiyah. Jika seorang pegawai diserahi tugas oleh negara, kemudian datang dan berkata, "Ini untukmu dan ini hadiah untukku," mengapa ia tidak duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibunya, sambil menunggu apakah ia akan diberi hadiah atau tidak? Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak seorang pegawai menerima suatu hadiah, melainkan ia akan datang di hari kiamat sambil memikul beban hadiah itu di lehernya. Jika hadiah yang diterima berupa unta, ia akan bersuara. Jika berupa lembu, ia akan menguak. Dan jika berupa kambing, ia akan mengembik. Saksikanlah, bukanlah aku Muhammad SAW telah menyampaikan kebenaran. Dalam ajaran Kristen dan Katolik, pemberian suap juga dilarang, seperti tertuang dalam Ulangan 16 ayat 19. Janganlah memutarbalikan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikan perkataan orang-orang yang benar. Oleh karena itu, gratifikasi yang dianggap suap merupakan sesuatu yang dilarang. Sesuai ajaran yang tertera pada Sarasa Muscaya, dalam mencari sarana hidup dan penghidupan, apakah berupa harta ataupun pemenuhan keinginan, manusia tidak boleh menyimpang dari dharma. Perbuatan seperti menerima gratifikasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan hingga merugikan orang banyak, melanggar norma hukum dan norma agama, ini sangat dilarang oleh ajaran Hindu karena termasuk dalam adharma yang bertentangan dengan dharma. Dalam ajaran Buddha dikenal konsep berdana atau dana paramita, pemberian tanpa pamrih dengan harapan melepas keterikatan demi kebahagiaan semua makhluk. Pemberian ini adalah wujud kedermawanan atau kemurahan hati yang didasari sifat luhur, yang mendorong seseorang untuk beramal atau berkorban demi kepentingan kemanusiaan. Memberikan gratifikasi tidak termasuk berdana, karena pemberi mengharapkan sesuatu yang menambah keterikatan nafsu atau loba atau keserakahan yang akan mengencangkan keterikatan. Dalam pemahaman agama Konghucu, penerimaan gratifikasi juga dilarang, seperti yang tertuang pada Mengce 1a 4. Disebutkan,
Bila seseorang raja bertanya, apakah yang dapat menguntungkan negeriku? Maka para pejabat akan bertanya, apakah yang dapat menguntungkan keluargaku? Dan rakyatnya pun akan bertanya, apakah yang dapat menguntungkan diriku? Bila yang berkedudukan tinggi maupun rendah hanya berebut keuntungan, niscaya negara berada dalam keadaan bahaya. Jika kita hanya mementingkan keinginan pribadi, misalnya dengan menerima gratifikasi, maka jiwa yang tulus tak akan terbentuk, menyengsarakan manusia, serta membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandangan dari berbagai agama pun telah menunjukkan bahwa menerima dan memberikan gratifikasi yang dianggap suap tidak dapat dibenarkan karena termasuk dalam perbuatan korupsi. Mari utamakan kejujuran, jalankan perintah agama, dan jauhi korupsi. Untuk melaporkan gratifikasi, klik gol.kpk. Nah, jadi kan sudah terbuktikan seluruh agama itu memang mengajarkan untuk tidak korupsi gitu. Itu jadi bukan rasionalisasi lagi kalau kita tahu bahwa hal-hal yang tersebut yang indikasi korupsi, kecurangan itu harus kita hindari. Baik, terima kasih. Jalan-jalan ke Taman Mini, singgah sebentar membeli kuaci. Materi saya sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, ayo kita sambung lagi. Baik, saya kembalikan ke Agam Bambang gitu. Semoga bermanfaat bagi semua ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Yai Muslim yang telah memberikan pemaparan yang sangat menambah ilmu kita pada malam hari ini ya. Gimana Salsa ilmunya? Pertama nggak ya? Ya, dengan ditutupnya dengan pantun tadi, saya kebetulan nggak bisa pantun, jadi saya lanjut aja ya. Kebetulan pernyataan-pernyataan dari webinar ini sangat banyak ilmunya yang bisa kita dapatkan sendiri, dan bahkan dari hal-hal kecil pun bisa termasuk dalam korupsi yang saya sendiri pun mungkin baru tahu, seperti malas, menunda-nunda pekerjaan, itu bisa masuk ke dalam korupsi sendiri. Semoga di diri saya sendiri bisa memperbaiki biar nggak jatuhnya ke korupsi nih, Kiai Muslimin. Dan selanjutnya ini kayaknya udah banyak banget pertanyaan dari para peserta. Ini mau dijawab per pertanyaan atau dikumpulin dulu ini? Mungkin per pertanyaan aja biar bisa ini ya lebih langsung gitu loh jawabnya, biar nggak terbias gitu nanti jawabannya. Oke. Teman-teman yang mau bertanya secara langsung mungkin boleh mengangkat tangannya dulu. Namun di sini kami telah mendapat pertanyaan pertama dari kolom komentar nih Yai. Jadi Bambang baca ini di kolom komentar dulu ya. Ini dari Saudari Endang. Mohon bertanya, Yai, bagaimana sikap terbaik untuk menanamkan pendidikan anti korupsi bagi siswa di sekolah dari semua jenjang? Apakah Merdeka Belajar itu bisa diintegrasikan dengan anti korupsi? Sekian, terima kasih. Untuk terkait anti korupsi itu sebenarnya bisa walaupun tanpa Merdeka Belajar itu. Ya kita kasih contoh aja. Misalnya pada saat memberikan tugas itu harus tepat waktu, datangnya harus tepat waktu, dan juga pada saat mengerjakan tugas itu benar-benar kita kerjakan sesuai kemampuan kita gitu. Jangan sampai kita ajarkan pada saat mungkin Mbak Endang ini sebagai guru ya, dia mungkin ya. Pada saat itu selalu ingatkan kepada siswanya ataupun mahasiswanya, ini kalian kerjakan yang benar gitu loh. Jangan sampai kayak membohongin diri kita sendiri gitu loh. Dan memang untuk yang membangun integritas di kampus ini sebenarnya yang paling gampang ya, karena kan dia masih mudah lah dibentuk ya untuk generasi muda itu ya, dengan kasih dijejelin istilahnya gitu. Apa nggak nanti sebelum mulai kita lihat video-video anti korupsi gitu, apa nggak gimana nanti contoh misalnya datangnya tepat waktu gitu, langsung selalu ingetin ini yang terlambat ini jangan sampai terlambat, nanti akan seperti ini. Meskipun yang terlambat itu selalu aman gitu, tapi nanti jangan sampai menular yang lain. Dan mungkin untuk yang hal-hal yang kiranya yang sudah terlambat, memberikan tugasnya yang terlambat ataupun tugasnya sekenanya aja lah gitu, istilahnya masih kita yang penting kumpul aja tuh bisa diberikan bukan punishment ya, punishment mungkin lebih ditegur aja secara langsung. Jadi otomatis kan untuk siswa itu akan sadar, oh iya, saya tugas ini cuma sembarangan aja, yang penting asal kumpul aja, berarti saya nggak boleh gitu.
Baik, lanjut pertanyaan lain. Kita jawab pertanyaan dulu Baik. ya. Nanti kalau ada tanggapan dipersilahkan gitu. Kita Oke, tanggapan baik. dari jawabannya. Jadi ada pertanyaan kedua, ini saya random aja ya, Ya, ya. dari Jozi Ikhlas Atari. Kalau tadi dikatakan bahwa penyebab korupsi ini adalah lingkaran setan, lalu bagaimana cara keluar apabila sudah berada di lingkaran tersebut, sekalipun dalam hal kecil atau urusan pena tadi? Baik, silahkan dijawab, Nah, Kiai. sebenarnya kalau dari Jozi sendiri tahu itu adalah lingkaran setan, ya udah keluar aja gitu. Kalau kita sudah tahu sadar itu udah nggak bener, itu sebenarnya sudah hal yang baik gitu bagi kita gitu. Misalnya urusan kecil tadi, ya kita mulai dari diri sendiri aja. Oh misalnya ada pena ini, ya udah kita jangan. Kalau ada temen yang mau ngambil gitu, istilahnya biasa ini ngambil ini kan iurannya ada lagi gitu, cuman pena doang gitu. Kita bisa mengingatkan gitu. Dan tapi kita jangan sampai terpengaruh lagi gitu. Kita harus konsisten aja dengan diri kita gitu. Kalau kita sudah tahu itu salah, ya udah gitu, kuatin aja diri. Jangan kebawa walaupun nanti dari 10 anggota cuman kita sendiri yang bisa tahu itu salah gitu, ya udah kita jangan terpengaruh gitu. Nah, disitulah kita lihatin gimanakah tingkat integritas dalam diri kita gitu. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya ini ada dari Johandri Awai. Izin bertanya, Pak, kita ketahui bahwa banyak orang-orang yang terjebak dalam kasus korupsi dan kerugian negara yang mencapai triliunan. Jadi pertanyaannya, jika koruptor tidak dapat mengganti kerugian negara tersebut, bagaimana? Kalau terkait kasus koruptor ya, apabila dia korupsi dan tidak bisa mengganti kerugian itu, kalau dari sistem peradilan kita sampai saat ini adalah dengan harta yang lainnya gitu, dengan sejumlah yang sama. Misalnya dia punya rumah gitu, misalnya dia korupsinya jadi dia harus kerugian negara harus mengembalikan 1 miliar gitu. Kalau hakim itu dia tidak peduli gitu dari mana, yang penting dia harus mengembalikan kerugian negara itu, apakah dia dengan menjual rumah ataupun dia dengan menjual mobilnya, itu terserah gitu. Walaupun dia udah nggak ada lagi uangnya, tapi kan pasti kan dia sudah membangun korupsinya itu kan dia sudah membangun sebuah rumah atau pasti itu hakim itu dia nggak harus misalnya ini harus barang yang dari pilihan korupsi, enggak, yang penting uang itu 1 miliar dia harus kembali gitu. Di situ kalau untuk sistem peradilan kita sampai saat ini dari kepada Johandri. Ini menarik ini nih. Ini saya coba baca ini baik. ada ya. Masyarakat Aceh memiliki budaya suka memberi apapun bentuknya, baik memuliakan tamu atau memberi hadiah kepada siapa dalam bentuk apa, misalnya memberikan hasil tani pada tamu pelatih di desa mereka. Bagaimana keterkaitan gratifikasi karena semuanya tergantung dengan niat. Masyarakat Aceh memiliki budaya suka memberi dengan ketulusan. Nah, di sini bedakan lagi. Memang gratifikasi itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Kalau dengan budaya itu nggak apa-apa, asal ini saling terikatan ya. Misalnya Bambang dengan Salsabila gitu. Bambang dalam hasil tani memberikan ke Salsabila memberikan lagi gitu. Itu kan karena sekedar budaya gitu. Kayak contohnya juga mungkin dari Toraja ya. Toraja itu kan kalau setiap ada acara ataupun kematian dia memberikan kerbau yang bule itu kan ya, kerbau yang albino itu harganya kan bisa sampai 1 M-an gitu. Itu nggak apa-apa karena itu kan tertulis di budaya yang tertulis yang budaya tapi tidak tertulis gitu. Dan jika memang misalnya siapa si Ade ini dia memberikan hadiah kepada siapa saja dalam bentuk apapun, dan ingat itu dalam rangkanya budaya. Nah kalau niat sih ketulusan itu kita nggak bisa lihat ya, walaupun katanya orang ini tulus itu hanya Tuhan dan dirinya lah yang tahu lah gitu. Tapi jangan sampai aja nanti misalnya pada saat saya nggak nyebutin nama lah, misalnya dari Aceh ya ada A dan B ini saya memberikan misalnya ada hasil tani atau hasil apalah gitu, tiba-tiba yang si A ini dia baru panen itu tani, tapi dia nggak bisa memberikan si B, padahal B ini sering gitu kalau dia dapat hasil taninya, dan si B ini langsung menggerutu gitu, dia hasil panen nih, kok dia nggak berikan ke saya? Nah berarti kan dia ada gratifikasi gitu, karena ya kalau niat dalam hati itu hanya
manusia dan Tuhan yang tahu. Dan ini memang berlaku untuk kalau di KPK itu yang wajib dilaporkan itu adalah yang terkait dengan pekerjaan dia. Misalnya yang dia digaji karena APBD ataupun APBN ya. Selama ini karena sistem hukumnya Indonesia ini hanya mengatur untuk PNS lah, untuk yang gratifikasi ini. Gitu. Tapi memang misalnya ya kalau nyari aman ya, misalnya ragu-ragu nih, misalnya dalam adat nih, kan kita nggak tahu ya manusia tuh kan hati kan gampang dibolak-balikan ya, kadang dia ikhlas, kadang enggak gitu. Dulu kita sahabat, teman gitu mesra, tapi pada hari ini tidak gitu kan. Ya itulah, jadi kita kalau di kafe kayak kadang-kala kalau memang ibu ragu gitu, misalnya ini ada gratifikasi atau nanti dia ada maunya gitu, ujung-ujungnya lebih baik dilaporkan aja gitu. Nanti kan kalau di Pemda pemerintah daerah itu ada kayak laporan gratifikasi ataupun mungkin di aplikasi ada gratifikasi online di KPK gitu. Tetapi kalau dari ini yang memberi dan menerima itu bukannya PNS ataupun pegawai negeri yang digaji oleh APBD APBN, itu nggak perlu karena negara kita belum mengatur itu gitu. Negara kita tuh belum se-advance dengan Singapura, Denmark tadi. Kalau Singapura, Denmark itu bahkan tukang jualan aja, penjual ikan untuk ke restoran aja itu bisa kena gratifikasi gitu. Itu karena regulasi sudah mengatur itu. Kalau Indonesia hanya mengatur untuk ASN aja. Nah, karena bukan sama-sama ASN itu kita lihat aja niatnya itu di mana. Jangan sampai nanti niat ketulusan ikhlas itu jadi ya itulah manusia gitu ya. Kita nggak bisa menilai manusia. Dulu kita sahabat, teman begitu mesra, tapi pada hari ini kita bukan. Selanjutnya ini bukan pertanyaannya. Mengapa tidak pidana korupsi sulit dihilangkan dari Indonesia? Nah, sulit dihilangkan ya bukan sulit dihilangkan sih, tapi memang itu menjadi rasionalisasi gitu. Tidak korupsi itu sudah dimulai dari kita lahir ya. Kita ada dijali ilmu agama, gitu. Jangan sampai korupsi. Orang tua kita mana aja sih ngajarin, nanti kamu kalau nemuin ada makanan tuh yang nggak ada yang punya, kamu ambil aja gitu. Nggak ada kan ya. Kamu jangan mau rugi lah gitu. Yang lain ngambil, masa kamu sendiri, itu pasti nggak ada itu. Cuman itulah kita mengendalikannya bagaimana gitu dengan diri kita sendiri. Ingat kan dari teori juga itu bahwa korupsi dan prostitusi itu nggak akan hilang selama manusia masih lahir di dunia ini. Karena itulah kejahatan yang tertua dan yang pertama. Contohnya kalau cerita untuk Islam sendiri adalah cerita Nabi Adam ya, pada saat anaknya Nabi Adam tersebut memberikan kurban gitu, ada yang kurbannya beneran dia totalitas yang baik tapi ada yang tidak gitu. Itu kan sebenarnya korupsi juga, padahal dia tahu mana yang baik mana yang buruk. Langsung ada Siti Hawa yang dilarang makan buah tapi dia tetap karena godaan gitu. Dia padahal sebenarnya bisa menahan tapi enggak. Itu sebenarnya tindak pidana korupsi juga. Dia mengkorupsi komitmen dirinya sendiri. Gitu ya. Selanjutnya, apakah ada peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi? Nah, peran masyarakat sangat besar ini. Yaitu misalnya pada saat organisasi, kalau ada hal-hal yang untuk umum kita gunakan pribadi, jangan misalnya kayak ada pena yang dibiayai oleh dari BEM itu, kita jangan gunakan lah untuk pribadi, alasannya pena doang nih, aku ambil pinjam sebentar ya. Nah itu udah korupsi itu. Selain itu akan rasionalisasi gitu dengan dia. Selanjutnya kalau ada yang terlambat terus dia nggak pernah dihukum lah, selalu gurunya, dosennya, terus teman-teman lain lihat dia biasa gitu, ya udah gue terlambat juga lah, sekarang gantian gitu. Jadi yang penting kita sangat besar di masyarakat ini. Misalnya kalau ada ngurus perizinan, jangan memberi ke pelayanannya ke para PNS-nya gitu dengan alasan kan biasa, itu kan udah sahabat ini, itu kan teman-teman mamamu itu kok kasihlah gitu, dia udah bantu kalian gitu. Nah gitu lama-lama nanti dia akan jadi budaya gitu. Jadi nanti kalau karena yang ngurusnya Bambang ini dia sering ngasih nih, ini teman mamaku deh, bisa ngasih, udah aku cepetin. Tapi pada saat Salsabila mah
nggak pernah ngasih, abang ngasihnya dikit gitu. Misalnya kalau Bambang 5 lembar, kata dia cuma 3 lembar gitu. Aduh, nanti aja nyantai aja gitu, sama. Nah itu nanti berpikir walaupun kita saudara segala macam itu kalau memang udah aturannya nggak ada secara resmi ya udah kita tolak aja gitu. Ini masih ada bayannya? Mungkin Ya, pertanyaannya dari saya sendiri ya, Oh ya, yang selalu silakan. bertanya-tanya ketika Mantap, melihat Salsabila. berita-berita yang ada di TV. Jadi pertanyaan ini sebenarnya lebih ke tanggapan sih. Bagaimana sih tanggapan Kiai sendiri dalam kantor KPK itu sendiri yang terkadang juga ada yang beberapa yang masih korupsi, dan bagaimana sih KPK berantas korupsi di kantornya itu sendiri? Terima kasih. Nah, kalau di KPK itu memang dia sudah apa ya, di lingkungan itu udah kuat sistemnya ya. Mungkin kalian ada yang sering update ya tentang pimpinan KPK ya. Kita kan ada 5 kan pimpinan KPK. Bulan kemarin tuh ada 1 orang dihukum, jadi dia langsung mengundurkan diri. Itu kenapa? Karena dia terima gratifikasi. Istilahnya levelnya pimpinan aja kita berani berkoar gitu, apalagi level-level kayak kami ini gitu di bawahnya gitu. Memang di KPK itu walaupun kata orang-orangnya dia sistemnya tuh sudah cukup kuat ya. Di KPK itu setiap bulan itu kita ada namanya tuh komunikasi internal. Komunikasi internal itu yang dimana dari OB sendiri hingga ke pimpinan tuh berkomunikasi. Ini pernah ada yang menarik, ada OB ngomong gini ke pimpinan nih, Bapak kalau habis makan piring dan gelasnya ditaruh di meja ya Pak ya, jangan ditaruh di meja yang udah disiapkan Pak ya, jangan ditaruh di meja tempat Bapak kerja gitu. Terus kata pimpinan ngomong, loh kenapa? Kan kamu bisa beresin. Oh iya Pak, saya memang bisa beresin Pak. Bagaimana kalau saya berniat buruk Pak? Saya ambil piring itu dari meja Bapak, saya lihat berkas-berkas Bapak, ada yang rahasia, saya foto-foto, saya jualin ke orang-orang, saya dapat bisa lebih kaya lagi Pak, gimana? Kalau Bapak taruh piring itu di meja yang udah siapkan, otomatis kan itu nggak ada berkas, itu hanya pure meja gitu. Apa nggak saya misalnya kalau saya lihat di meja Bapak gitu, saya ngambil piring, terus saya pura numpain dikit dari berkas penting Bapak, airnya. Terus saya dibilangin, kamu salah tuh kan numpain. Saya selalu ngomong dong, loh Bapak yang salah, kenapa kok taruh gelas kotor di meja kerja Bapak gitu. Kan udah ada aturan Pak, udah saya siapkan untuk meja-meja kotor di sana gitu. Itu makanya saking benar-benar yang OB itu bisa menegur. Bahkan ada cerita lagi, drivernya bos, ini pada saat itu dia ngomong, Pak, Bapak kalau pada saat saya driver, saya supirin Bapak, Bapak jangan marah-marah dong Pak, jangan dikit-dikit. Ayo ngebut, masa kalah dengan mobil itu? Bapak tahu nggak, kalau saya niat buruk, saya bisa bawa kabur Bapak loh. Gitu. Saya nggak tahu, saya tinggal kunci pintu, saya bawa kabur Bapak ke hutan ini, nanti orang-orang penjahat itu saya dibayar miliar, 1 miliar gitu Pak, itu saya tinggalin Bapak aja. Saya nggak peduli saya dipecat, saya udah dapat 1 miliar, coba. Kapan lagi saya dapat 1 miliar? Cuman sehari gitu. Kalau di penjara paling berapa? Nah, gitu. Memang di sistem di KPK tuh ininya udah cukup baik. Oke, gimana? Ini kayaknya masih ada pertanyaan di chat ya ini. Sangat banyak yang mau bertanya Iya. nih. Mungkin Oh, ini ya. boleh pertanyaan terakhir aja ya sebelum kita closing. Ini ada dari FH Unmuha, itu ada dari Ilham Wahyudi. Izin bertanya, bagaimana pendapat Bapak terkait adanya skandal di tubuh KPK itu sendiri? Nah, di sini, ini saya senang nih. Skandal tubuh KPK. Nah, berarti kan saking kita KPK ini terbuka gitu ke publik dan kita meminta publik menilai kita, hingga orang tuh tahu gitu loh, ada skandal ya. Misalnya kayak contoh salah satu 5 dari salah satu pimpinan kita ada yang terkait tiket Mandalika itu kan dia gratifikasi gitu. Tapi dia sekarang udah mengundurkan diri. Selanjutnya ada yang apalah gitu misalnya. Kemarin itu ada yang mungkin kalian kalau tahu kasus yang di Medan itu, yang penyidiknya itu meminta uang untuk kasusnya agar diamankan gitu. Dia sekarang udah dipecat dia, gitu. Nah, KPK sengaja jika ada masalah internal kita tuh memblow up-nya gitu. Karena kan check and balance-nya itu ada di masyarakat. Gitu. Kami senang memang di masyarakat Depo atau masyarakat netizen lah ya, komen-komen itu entah komennya pesimis apa segala macam itu nggak apa-apa. Justru kita senang gitu dia.
Tapi memang kalau ada yang buruk, ya jangan ditiru lah. Kalau ada yang baik, ditiru gitu. Kalau seberani apa kita lihat aja lah. Pimpinan loh, selevel pimpinan loh, itu level tertinggi loh. Itu aja berani kita geser gitu loh, berani kita suruh dia keluar gitu. Apalagi cuman saya gitu. Di sana itu CCTV itu kayak saya tempat kantor saya aja ya. Mungkin nanti kalau ada yang lagi main-main di Jakarta mungkin bisa lah ya. Kalau ini bisa kontak saya aja gitu. Saya lihat tempat duduk saya tuh CCTV ada 2 CCTV-nya tuh. Satu orang tuh ada 2 tuh. Lihat aja tuh CCTV. Jadi kalau nyelip-nyelipin apa gitu tuh ketahuan gitu bener-bener. Jadi pernah kita tuh ada warung kejujuran di situnya. Jadi benar-benar dibuka langsung ngasih duitnya. Itu dia. CCTV itu ada di mana? CCTV itu ada di tempat uangnya, tempat snack-snacknya, jadi kelihatan tuh. Hari ini orang ngambil ini dia ngasih duit apa enggak gitu. Sosmas sama humas. Oke, gimana, masih ada atau gimana? Bagaimana ini Bang Bang Muslimi, ini masih ada pertanyaan, boleh dijawab satu lagi? Ya, nggak apa-apa. Kalau saya menyesuaikan aja, santai kok malam minggu. Tapi ganggu malam minggunya nggak nih? Kayaknya enggak ya. Oh, enggak ya. Orang di sini orang-orang yang mau dapat ilmunya nih dari Iya. awal. Masya Allah. Jadi saya langsung bacain pertanyaannya aja. Halo, saya Fitri. Mungkin ini di luar pertanyaan dari topik penjelasan Bapak tadi. Sebagai orang awam, saya penasaran terhadap hal yang ingin saya tanyakan. Sebagai milenial, saya sangat concern dan prihatin dengan isu korupsi di Indonesia. Dan saat ini, sebagaimana yang kita ketahui, baru saja seorang mega koruptor ditangkap, Surya Darmadi, dengan total kerugian mencapai dengan 78 triliun. Pertanyaan saya, dengan jumlah korupsi sebesar ini, mengapa KPK terkesan lambat dalam menangkap pelakunya? Termasuk juga buruan KPK lainnya yang masih berstatus DPO. Selain seperti Harun Masiku dan lain-lain. Apakah prosedurnya cukup rumit dalam menangkap pelaku korupsi dan bagaimana prosedurnya? Terima kasih. Oke, baik. Nah, terkait dengan Surya Darmadi ini kan dia itu udah bukan penyelenggara negara ya, dia merupakan pengusaha dia. Pengusaha itu memang di KPK ini hanya menangkap dia kalau berhubungan dengan penyelenggara negaranya gitu, gubernur, bupati. Penyelenggara negara itu kalau di KPK itu hanya level tinggi ya, bupati, anggota DPRD, gubernur, menteri, pejabat kuat komitmen. Kalau Surya Darmadi ini kan karena dia sudah crazy rich lah ya, dia itu sudah pengusaha gitu, makanya kita ke kejaksaan yang mengurusnya itu, dan memang ternyata dia banyak total korupsi itu udah 78 triliun ini, coba yang aduh, memang ini kacau banget gitu. Dan terkait KPK terkesan lambat dalam menangkap pelaku, memang gini, di KPK ini kalau sekali menangkap itu dia memang ada 2 alat bukti yang cukup. 2 alat bukti yang cukup itu benar-benar sangat susah gitu. Mungkin kita ingat gubernur, ini nggak apa ya, tersangka koruptor pertama saat KPK berdiri itu gubernur Aceh. Nah, lihat aja tersangka koruptor pertama gubernur Aceh, siapa yang pertama ditangkap, nah itu kita nggak usah sebut namanya. Dan itu ternyata sudah diteliti itu sejak masa dia belum jadi gubernur gitu, hasil itu. Dan itu memang sangat lama gitu dia. Jadi bukannya ujuk-ujuk misalnya KPK menangkap OTT itu karena baru hari itu aja gitu. Contohnya Gubernur Sulawesi Selatan itu KPK itu sudah bukan memantau ya, udah ada pengaduan itu sejak dia zaman bupati 2 periode sebelumnya gitu. Tapi memang momennya pas saat itu. Nah, terkait dengan Harun Masiku atau dan lainnya itu memang status DPO ini, kita ini karena di KPK ini ya udah nggak bisa ya, memang kita harus sinergi dengan instansi lainnya gitu dia. Kalau kita langsung ini, KPK juga kan harus kontaknya tuh, misalnya kalau ada DPO kayak Harun Masiku itu bukan hanya orang KPK aja yang kita kontak, tapi seluruh instansi gitu loh. Polisian, kejaksaan, terus bea cukai, ataupun keamanan dari bandara itu sendiri gitu. Jadi jangan berpikir bahwa kalau DPO ini hanya KPK aja gitu. Orang KPK kan cuma 1.400. Mungkin 1.400 sebenarnya menangkap semua. Sedangkan kan nggak mungkin semuanya itu adalah sebagai penyidik ataupun yang menangkap ngurusi koruptornya gitu. Penyidik itu paling hanya 300-an ke bawah dia.
Dan juga kita DPO itu kan menyebarnya kan ke seluruh gitu. Jadi memang kalau ada masyarakat yang menemukan DPO tersebut ataupun kepolisian menemukannya, silakan tuh dilaporkan, disampaikan gitu. Dan sekarang kan memang kita udah menyebarkan nih, Harun Masiku kan udah tahu itu wajahnya gimana segala macam. Tapi masyarakat sendiri pada nggak ada yang melapor ke kita gitu, dan KPK sudah menyebarkan gitu loh, bahwa ini harus tangkap gini. Gitu. Berarti kan kalau KPK lambat mencari DPO, berarti kan masyarakat juga lambat gitu, polisi juga lambat gitu. Jadi sama-sama membantu lah kita untuk dari DPO itu sendiri. Baik. Baik, sangat menarik ya pertanyaan-pertanyaan dari para peserta dan juga jawaban dari Kiai Muslimin sendiri. Saya juga merasa terjawab dengan pertanyaan yang saya hantui selama ini. Dan mungkin teman-teman lain juga sudah terjawab apa pertanyaan-pertanyaannya selama ini dan langsung dijawab nih sama koordinator dari KPK sendiri. Nah, baik, sebelum kita tutup, saya mau dokumentasi dulu. Saya minta kepada teman-teman untuk membuka kameranya agar kita dapat dokumentasi bersama. Teman-teman yang ganteng dan cantik, silakan dibuka kameranya ya, supaya kita dapat mengabadikan momen ini. Baik. Oke, wow. Ini malam minggu nih nggak kemana-mana nih teman-teman. Iya ini, tiang listrik aja di luar. Enggak bercanda. Kayaknya ini emang semangat banget ya untuk dapat dapat ilmunya dari Kiai Muslimin sendiri. Oh, ini ada hujan, nggak bisa keluar malam minggunya. Aduh, kasihan Ada yang kali. lembur. Wah, Banyak Masya banget ya Allah. teman-teman. Berarti Tapi doa-doa nggak apa apa-apa. tuh? Ya, malam minggu kali ini sangat produktif nih Agam Bambang. Jadi bagi yang belum membuka kameranya, silahkan dibuka karena saya ingin mengambil dokumentasi. Oke, kita tunggu sebentar ya Inong Salsa. Baik. Oke. Halo. Ya, silakan. Iya. Silahkan. Sambilan menunggu ya. Jadi tadi di DM juga sama panitia katanya suruh nanya satu pertanyaan lagi. Jadi berhubung masih ada waktu nih Pak Muslim. Baik. Sebagaimana yang kita ketahui kan baru-baru ini ada revisi Undang-Undang KPK kan ya. Di mana ini juga atas arahan Presiden katanya untuk memperkuat badan KPK gitu, lembaga KPK. Namun pada kenyataannya kita lihat kok malah sebaliknya begitu Pak. Seperti banyaknya staf-staf KPK yang sangat mumpuni dalam bekerja, ada kayak Pak Novel Baswedan, terus juga Harun Ar-Rasyid dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang memang bekerja di KPK itu sudah puluhan tahun begitu. Dan kinerja mereka memang sudah sangat diakui. Nah, katanya mau memperkuat KPK, tetapi dalam hal ini kok staf-staf yang sangat profesional ini dipecat begitu dengan dalih tidak lewat tes TWK. apa itu TWK. Ya. Nah, bagaimana tanggapan Pak Muslim? Apakah benar ini KPK sudah menuju arah memperkuat melawan korupsi di Indonesia atau malah sebaliknya mundur dari yang sebelumnya sudah maju malah mundur ke belakang begitu Pak? Terima kasih. Oke, baik. Sebenarnya sih kalau untuk mundur ataupun maju itu masyarakat yang menilai ya. Otomatis kan gini, kalau terkait undang-undang perubahan itu kan hak konstitusi kita ya. Dan KPK ini hanya pelaksana undang-undang gitu. Dan terkait rekan-rekan kami yang TWK itu memang dari ininya mereka sih bukan dipecat sih mereka itu. Memang ada hal-hal yang tidak memenuhi kalau berdasarkan resminya ya, itu tidak memenuhi kriteria A, B, C, ataupun segala macam ya. Tetapi kan mereka sekarang bisa mengabdi di kepolisian gitu. Dan kami harapkan juga memang dengan adanya mereka di sana, mereka dapat membantu kepolisian itu untuk dapat lebih baik gitu. Sebenarnya kan kalau untuk korupsi, tindak pidana korupsi itu kan yang utama itu awalnya ya sebelum KPK berdiri itu kan polisi ini kejaksaan kan. Karena gara-gara ketidakpercayaan masyarakat ataupun dari tidak ada perubahannya dibentuklah oleh KPK itu sendiri gitu.
Dan mungkin dari undang-undang ini kan salah satu misi ya. Memang saya akui juga sih, dari undang-undang KPK yang pertama hingga 18 tahun KPK saat ini, korupsi itu kayaknya nggak bergerak signifikan deh. Gitu. Jadi sebenarnya yang salah itu di mana gitu kan? Apakah karena KPK-nya, padahal kan OTT sudah banyak juga. Jadi kalau dari kita sendiri ini kita coba berpositif thinking ya. Kita akan selalu coba dulu dengan cara seperti ini. Apakah benar-benar akan lebih baik atau tidak gitu. Berapa tahun yang lalu OTT dengan jor-joran, terus dengan berapa kali kepala daerah berapa kali. Tapi ternyata korupsi bukannya nambah berkurang, malah nambah banyak gitu. Kalau dari sisi positifnya gitu dari kita sih. Dan mungkin kita harus mencoba strategi baru gitu untuk dalam merantas korupsi ini. Yaitu kita mencoba dan undang-undang baru ini dari tim kita sendiri coba analisis, ternyata memang mereka mengutamakannya terkait pencegahan dan pendidikan gitu, Bu. Dan mungkin dari di sini mungkin jarang gitu. Pernah nggak sih kayak orang KPK gitu datang terus kampanye di kampus gitu, pasti jarang, pasti ada beberapa aja gitu. Dan ini kita coba, saya sendiri aja nih sebagai selain koordinator untuk wilayah ya, saya kebetulan wilayahnya Sulawesi Tenggara, Sulawesi lah itu, saya tuh nggak hanya ngobrol dengan pemerintah daerah, tapi juga ngobrol dengan mahasiswa di sana, ngobrol dengan LSM di sana, bahkan ngobrol dengan anak-anak PAUD di sana gitu. Jadi hari ini pagi saya dengan anak-anak PAUD, terus siangnya dengan pemerintah daerah, besoknya dengan LSM, siangnya dengan mahasiswa. Bisa lihat kan, pasti beda pasti gimana. Anak-anak PAUD harus gimana, LSM harus gimana, gitu, dan mahasiswa harus gimana gitu. Jadi kita lagi coba dulu kan, ya mau nggak mau ya, itu kan kita hanya penyelenggara pelaksana undang-undang, otomatis kita harus patuh dan otomatis kita tetap kalau untuk komitmen itu untuk mencegah korupsi masih tinggi. Bisa dibuktikan tadi saya sampaikan bahwa untuk level pimpinan sendiri aja kita berani gitu menyampaikan bahwa dia melanggar kode etik. Kan salah satunya udah ada yang keluarkan, Bu. Gitu aja sih. Itu yang masih membuat mungkin KPK masih ada beberapa masyarakat masih percayalah gitu. Pimpin aja mendegen apalagi cuma di bawah-bawahnya gitu, Bu. Oke. Gimana Fitri ini udah diterima? Bagaimana? Miss Latifah Fitrianizar bisa diterima? Bisa. Terima kasih Pak penjelasannya. Iya, saya bisa kok bisa DM nanti kalau ada yang belum jelas. Mungkin teman-teman yang belum buka kamera, silakan dibuka kameranya karena kita akan mengambil dokumentasi. Silakan berikan senyum-senyum terbaik teman-teman pada malam minggu hari ini supaya kita bisa menguploadnya di media sosial. Oke, Salsa boleh diambil? Boleh saya hitung 1, 2, 3 ya. 1, ayo berikan senyum terbaiknya teman-teman. 1, 2, 3. Ayo 2 kali lagi boleh? Sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi gaya bebas ya masing-masing. Mungkin Kiai Muslim ada yang tertentu. Oh kita ini lawan korupsi, ini lawan korupsi. Lihat, lawan, laporkan gitu. Ada 3, lihat, lawan, laporkan. Lihat, lawan, laporkan. Oke, guys. Oke teman-teman. Iya, boleh. Baik. Johandri bisa diginiin tangannya, kita semua gini ya. Lihat, lawan, laporkan. Iya, oke. 1, 2, 3. Mohon maaf, mungkin saya nggak bisa gini karena 2 tangan saya screen ya. Sekali lagi boleh? 1, 2, 3. Oke, dengan berakhirnya sesi dokumentasi ini, maka berakhir pula acara kita. Namun sebelum berakhir acara kita ini, webinar pada malam ini, saya mau closing statement nih dari Kiai Muslimin sendiri untuk kami semua. Oke, baik. Pencegahan korupsi itu nggak dimulai dari manapun ya, dimulai dari diri kita sendiri gitu. Mengerjakan tugas dengan baik, tidak terlambat, jangan membohongi diri sendiri, menepati janji. Jadi integritas itu memang dimulai dari I kita sendiri. Oke, baik. Semangat untuk para peserta ya.
Oke, Kalau terima kamu ke Jakarta bisa kontak-kontak kita, Kak. Ya, oke Muslim. Oh iya, oke Muslim. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada malam ini, Bambang punya pantun nih. Tadi buka udah Ya, sama pantun lagi. ditutup sama pantun juga ya. Semoga berkenan. Baik. Teman-teman bisa dibantu cakep-cakepnya ya. Baik, Agam Bambang. Aceh Silakan. Selatan terkenal dengan buah palanya. Juga ada Cakep. naga dan Tuan Tapa. Saya Agam Cakep. Bambang Inong Salsa pamit undur diri semua. Sampai jumpa pada webinar berikutnya. Oke. Cakep. Terima kasih Agam Bambang. Boleh tepuk tangannya Pak para peserta yang hadir. Terima kasih telah terima kasih telah hadir dan bergabung di acara webinar Anak Muda bersama dengan KPK ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kiai Muslimah sendiri telah memberikan informasi dan berbagi ilmu kepada kami semua. Dan maaf jika ada saya dan partner saya Agam Bambang ada salah-salah kata sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menikmati waktu istirahatnya. Terima kasih juga. Oke.